Bang Tretan, misalnya kita melihat hal yang tidak senonoh atau porno dengan niatan mengagumi ciptaan Tuhan, gimana tuh hukumnya? Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya meminum alkohol sampai habis? Karena ketika tidak habis, ada hadis mengatakan, pakai hadis loh ini, inna mubazzirina lakanu ikhwana sayatin, yang artinya barang siapa di antara kalian yang mubazir, boleh nggak jual ginjal buat naik haji? Jika kita beribadah mengharapkan pahala dan masuk surga, apakah itu tidak mengganggu keikhlasan? Kan mungkin ya. Oke, yang pertama ini dari tidak sambat. Tidak sambat. Semoga beneran tidak bikin kita sambat. Sambat itu mengeluh gitu. Oh, bahasa Madura ya? Bukan. Jawa itu. Jawa. Oke. Tersesat, tersesat. Astagfirullah. Bib, kan bentar lagi Idul Adha. Boleh nggak Bib, biar motong sapi atau kambingnya cepat, waktu memenggal sapi pakai chainsaw kayak yang dipakai CJ di GTA San Andreas, tidak pakai pisau atau golok. Makasih Bib. Oke, gergaji mesin. Jadi jadi kan memang saya juga gitu. Tapi saya juga berpikiran ini masuk akal. Karena begini, kan katanya kalau nyembelih biar tidak menyiksa, itu disegerakan. Disegerakan, betul. Tapi boleh nggak pakai jek? Pakai mesin. Ya pakai gergaji mesin. Atau pakai samurai nyewa orang Jepang. Kan itu langsung instan kill tuh. Iya. Boleh Anda nyewa orang Jepangnya setara dengan sapi berapa nanti? Yang mending buat kurban aja Iya uangnya. juga. Tapi gimana tuh kalau pakai alat lain? Lagian orang Jepang kan nggak kira baca Bismillah. Oh iya juga. Tapi serius hukumnya gimana? Tapi tuh? penasaran sih. Menyembelih. Iya, jadi ada satu riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi itu pernah ada satu sahabat yang mau menyembelih hewan untuk dimakan, dikonsumsi pakai bambu. Itu mah. Beneran, pakai bambu yang tajam. Maka kata Nabi, apapun yang tajam untuk digunakan sebagai alat penyembelih itu boleh. Kecuali gigi dan kuku. Ada kecuali? Ya memang. Soalnya untuk menghindari pemuda tersesat yang mau menyembelih pakai gigi. Iya, kan semua yang tajam kan harus dibatasi. Gigi kan bisa jadi tajam, itu nggak boleh. Pakai kuku Atau kuku. jadi cubitin yang ada ini. Gue terbelah. Dari hari Semua yang pertama di tajam. bulan itu gini-gini. Jadi boleh. Iya. Pakai mesin tuh boleh. Oh boleh. Menyembelihnya pakai mesin. Tapi ya nggak usah sampai mesin GTA. Iya, mesin gergaji gitu yang wajar aja ya. Boleh, Iya. asalkan pertama ya baca Bismillah. Kemudian yang kedua mesinnya tajam. Mesin kan bisa jadi nggak tajam ya. Iya, Jadi jangan harus tajam. Mentang-mentang chainsaw yang nggak kepotong malah geledek. Tapi kalau misalnya Kemudian yang ketiga itu adalah harus di tenggorokannya. Karena kan ada mesin yang memotong itu badannya, yang sekedar mati itu nggak boleh, harus tenggorokan. Harus oke. Tapi Bib, kalau misalnya nih sapi atau binatang kurban untuk mempersiapkan supaya mereka rileks, supaya lehernya lebih empuk, dikasih bantal mobil yang begini boleh nggak di lehernya? Lo tau kan bantal mobil yang begini? Dia nggak pernah lihat proses nyembelih sapi deh. Ribet Pak. Dia sapi itu biasanya berontak-berontak. Mana sempat dikasih bantal mobil. Dan kayaknya walaupun dikasih bantal mobil, Nggak orang pengaruh. kalau mau disembelih sudah pasti berontak. hewan itu. Iya. Nggak dengan kalau dipijit gimana? Tapi kan ada teknik pijet sapi ada. Ada, tapi yang namanya mau disembelih pasti berontak. Sudah pasti itu. Nggak pengaruh ya mau pijet Mau apa. dipijet kek, mau Anda. Iya. Yang penting tajam dan tidak menyiksa hewan tersebut ya. Atau yang mungkin itu sapinya dipakein kacamata 3 dimensi itu. VR. VR. Oh. Jadi dia seolah-olah nggak disembelih. Tiba-tiba Tiba-tiba nggak ada gitu ya. Ente aja yang masang VR-nya ke sapi. Ya kan? iya kan. Lah memang sebaiknya Dia aja ngasih bantal udah aneh, dia ngasih VR. lah emang sebaiknya itu Lama nggak ditutup. dakwah ya bro. begini nih. Memang sebaiknya ketika menyembelih hewan kurban itu Iya. matanya ditutup. Iya. Biar dia gak mengetahui prosesnya. Iya. Nah, zaman sekarang kan sudah berkembang. Jadi pakai VR di situ. Iya. Jadi dia seolah-olah jalan-jalan. Tiba-tiba Betul. Tahu-tahu tiada ya. Oh iya. Dikasih ini. jadi boleh pakai mesin. Final Khusus- Italia Inggris. Iya. Enggak.
Nggak penting tontonannya goblok. Tapi boleh jadi. Boleh ya? Karena Oke. banyak itu kan di masjid-masjid yang kurbannya banyak, Ya, agar biar cepat, cepat. baik memotong penyembelihannya atau memotong dagingnya pakai Oke. Nah, Pakai alat ya. Ini dia nih, agar cepat pakai alat. Nah, bener. Bener. Boleh nggak Beb kalanya biar cepat pakai alat, biar cepet nih? Sapinya ditaruh di kursi listrik. Jadi sapi taruh kursi listrik, disetrum, belakangnya ada chef sambil tabur-tabur bumbu. Jadi Delicious, langsung jadi sapi banggang, iya. Tapi ente duluan aja gimana, ha? Itu kan nggak disembelih artinya. Mana? Itu dihukum mati. Makanya itu dihukum mati goblok. Assalamualaikum Bang, tanya dong, kenapa Al-Quran tulisannya pakai Arab? Kan jadi susah bacanya. Kenapa nggak Madura atau Jawa? Oh, jadi dia mungkin orang Jawa. Karena bahasa Arab, jadi susah bacanya. Masalahnya kalau Al-Quran bahasa Jawa atau bahasa Madura, ya orang Arab yang susah baca. Orang Perancis, orang Norwegia, orang Mozambik juga susah membaca. Jadi mau bahasa apapun, pasti ada yang susah membaca. Nah, tapi mungkin ini juga penasaran, saya juga penasaran. Kenapa Al-Quran itu bahasa Arab gitu? Iya. Gitu, Bu. Sebenarnya kan ada kajian dari para ulama tentang kenapa dipilihnya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ya. Jadi pertama karena bahasa Arab itu dinilai paling banyak kosakatanya untuk menampung wahyu Ya. yang sifatnya tidak terbatas karena Oke. itu dari Allah. Maka bahasa Arab dianggap paling relevan untuk menampung. Tapi sebenarnya bahasa Al-Quran itu lebih besar dari bahasa Arab. Karena itu ketika Al-Quran turun, justru bahasa Arab yang kemudian terinspirasi dari bahasa Al-Quran. Oh gitu. Jadi lebih luas dari bahasa Arab. Jadi akhirnya bahasa Arab itu terinspirasi dari bahasa Al-Quran. Ya. Tapi saya yakin penanya ini tidak akan sejauh itu. Baca Al-Quran juga belum tentu nih, ya kan? Makanya. Orang dia nggak ngerti katanya. Lagian ya udah Makanya. bener bahasa Arab ya. Karena kalau pakai bahasa Madura itu jadi lebih panjang Al-Quran. Iya, dan karena turunnya di Diulang-ulang. Arab. Kalau pakai bahasa Madura, Diulang-ulang kan gitu. akhirnya 60 juz. 60 juz ya. Iya, Yaudah. jadi karena itu Anda ya belajar akhirnya. Iya. Bukan hanya belajar bahasa Arab atau apalagi hanya belajar terjemahannya. Anda salah paham karena itu bahasa Arab itu maknanya luas, nggak Luas, ya. bisa dirangkum Ya. secara mudah oleh bahasa lain. Sehingga daripada Anda baca terjemahannya, mending Anda baca maknanya dalam tafsir. Agar Anda betul-betul paham. Karena kalau baca terjemahannya, Jika kita beribadah mengharapkan pahala dan masuk surga, apakah itu tidak mengganggu keikhlasan? Kan mungkin ya kebanyakan ya, atau ya dari kita ini kan kalau beribadah kan wah pengen masuk surga, takut neraka. Itu gimana? Itu tetap ikhlas apa enggak itu? Dihitungnya ikhlas apa enggak itu, Beb? iya, dihitungnya tetap ikhlas. Karena yang memerintahkan kita agar beribadah untuk mendapatkan surga dan menjauhi neraka itu kan Allah di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat yang itu adalah janji Allah. Sehingga karena itu janji memang dari Allah, itu tidak mengurangi keikhlasan. Tapi memang idealnya kita itu beribadah bukan hanya sekedar karena takut surga atau ingin bukan hanya takut neraka atau ingin surga, tapi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Makanya Nabi itu dalam salah satu hadis ketika sholat malam, Sayyidah Aisyah bilang, Nabi kamu kan dijamin masuk surga, ngapain kok masih ibadah banyak banget gitu, ibadah sunnah malam hari. Kata Nabi, karena aku ingin menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur. Sebagai bentuk syukur ya? Iya, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi karena takut neraka, ingin surga, yaitu memang juga janji dari Allah, sehingga gak mengurangi keikhlasannya. Cuman kalau Anda memang ingin lebih keren, ya Anda bentuk syukur. Karena dengan bentuk syukur, Anda akan ketemu dengan Nabi nanti. Karena surga kan macam-macam. Ya, ada levelnya ya. Levelnya. Kalau Dustin kan bilang neraka premium. Platinum. Neraka platinum.
Makanya Anda sebenarnya kalau cerdas, Ya. doanya adalah kumpulkan saya bersama Nabi Muhammad kelak di akhirat. Nah, itu sudah pasti di surga. Udah pasti di Dan surga. sudah bersama Nabi Muhammad. Langsung Kalau Anda lengkap. minta surga, belum tentu sama Nabi Muhammad. Bisa aja bertemu ormas di sana. Ya bisa aja. Kan bisa, siapa tahu ormas masuk surga ya kan. Nah, tapi kalau ibadah pengen masuk UI, pengen masuk UGM, Nah, ada dong orang ibadah puasa Senin Kamis. Kamu ingin menjalankan sunnah, pengen masuk surga? Tidak. Oh, ikhlas enggak. Saya ibadah ingin masuk UI. Gimana tuh, Beb? Hukumnya ibadah tapi pengen kepentingan duniawi. iya. Nah, itu gimana? Sholat malam apa? Sebenarnya kalau untuk kepentingan duniawi yang sifatnya positif, itu Oh. diatur namanya nazar. Oh, Jadi itu hanya nazar ya. Iya, akan memberikan sesuatu atau akan melakukan ibadah sesuatu kalau saya diterima di UI. Tapi ingat untuk hal-hal yang positif. Jangan saya kalau diterima sama cewek saya untuk pacaran dan Nazar. kemudian mantap-mantap Anda nazar. Itu nggak boleh ya? Nah, itu nggak boleh. Kalau nazar itu negatif ya. Tapi memang harus tetap ibadah itu puncaknya adalah untuk Allah, Untuk Allah. bukan untuk hal-hal yang selain Allah. Bukan untuk rektor perguruan tinggi negeri. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya meminum alkohol sampai habis? Karena ketika tidak habis, ada hadis mengatakan, pakai hadis loh ini. Inna mubazzirina lakanu ihwana sayatin. Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang mubazir, maka ia temannya setan. Jadi dia minum alkohol, sengaja dihabisin. Karena kalau nggak habis, itu sesuai dengan hadis yang mengatakan Bahwa jangan mubazir. Enggak, kalau Anda pakai hadis, harusnya Anda jangan minum alkohol dong. Iya. Karena ada hadis yang melarang minum alkohol. Kenapa Anda hanya memakai hadis untuk pembenaran Anda sendiri? Sudah jelas, ini nggak usah dijawab deh. Makanya. Udah nggak usah dijawab. Bahkan ada hadis Ya, yang mengatakan, kata Nabi, yang banyaknya haram, Iya. sedikitnya itu haram. Oh. Jadi hamar itu Meskipun mau banyak, setetes, sedikit, tetap haram. tetap haram ya. Dan ini malah Nggak bawa dihabisin. hadis Enggak, yang brengsek dari orang ini kayaknya yang naik motor tadi nih kan. Dia minum alkohol sampai habis karena kata hadis kalau nggak habis mubazir, temennya setan. Ya pemabuk juga teman setan. Ya harusnya Anda pakai hadis itu untuk mencegah minumnya dulu dong. Makanya. Maksudnya Yaudah. itu hadis itu kan baik. Ya. Maka digunakan untuk sesuatu yang baik juga. Makanya, jangan untuk untuk pembenaran jangan untuk keburukan menghabisin. Anda. Kenapa dihabisin? Mubazir, bro. Dok. Tapi banyak nih, pertanyaan-pertanyaan tentang hammer banyak. Iya, pertanyaan. Saya curiga pemuda tersesat 30% peminum hammer. Makanya pertanyaannya mabuk-mabuk semua intinya.